Ngopi bareng Ustadz Fadil, sambil bahas tentang sholat sunnah witir. Oke, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Tat, kalau sholat sunnah taraweh tidak ditutup dengan sholat sunnah witir, apa Tat? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya cukup baik. Mungkin bagi orang yang awam banyak yang tidak mengetahui tentang sholat sunnah taraweh dan sholat sunnah witir. Kalau kita lihat dulu ya, kedudukan witir ya. Witir juga sama. Dia adalah sholat sunnah yang dikuatkan ya, karena Rasulullah SAW selalu sering dan tidak meninggalkan sholat sunnah witir. Karena sholat sunnah witir adalah penutup sholat sunnah malam. Itu ada dalam hadisnya hadis Bukhari Muslim ya, Sahih. Dikatakan teks redaksinya, ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Kalau terjemahnya begini, jadikanlah sholatmu yang paling akhir di waktu malam berupa sholat witir ya. Jadi gampang begini, sholat sunnah witir itu adalah penutup sholat sunnah. Oke, lalu pertanyaannya bagaimana kalau sholat taraweh nggak ditutup dengan witir atau nggak witir, taraweh selesai udah 15 pulang tidur gitu ya. Ya, kalau hukum tetap sah sholat tarawehnya, cuman nggak sempurna gitu, karena witir itu lebih utama ketimbang taraweh. Jadi setiap sholat sunnah seyogianya sempurnakan dengan ditutup sholat witir ya, agar sempurna. Nah, kesempurnaan itulah yang menjadi keutamaan nilai pahala yang sangat besar. Jadi kita ngikutin aja bahwa ketika kita mau sholat sunnah witir ya, boleh di awal malam, boleh barengnya dengan tahajud. Nah, umpamanya gini, jadi sekalipun orang taraweh tidak witir, tetap taraweh tetap sah, cuman kesempurnaannya kurang karena ada hadis ij'alu akhira sholatikum bil laili witron, kan gitu kan ya. Jadikanlah sholatmu, ya kan? Jadikan sholat itu, sholat witir, sholat sunnah witir sebagai penutup sholat sunnah. Nah, pertanyaannya tadi adalah itu menjurus kita mencari kesempurnaan. Kan mendingan yang sempurna apa enggak sempurna? Tentu yang sempurna, ya kan? Sempurna hidup, ya. Dengan kesempurnaan itulah keberkahan akan bertambah-tambah. Jadi sekali lagi, witir itu boleh dilakukan di awal malam setelah, kalau umpamanya bukan Ramadan ya, nggak Ramadan nih, sholat Isya, Badiah, boleh langsung. Ya, ini bukan di Ramadan nih, hari bulan-bulan biasa. Nah, kan Ramadan kan witir tarawih kan ada di Ramadan kan. Jadi kalau seandainya sholat mau kita umumnya di bulan Syawal, bulan Rajab, bulan Syaban, ya kan, mau sholat witir, boleh dilakukannya setelah Badiah Isya. Tapi kalau seandainya sholat Isya selesai langsung witir, Badiah Isya enggak, itu makruh, nggak boleh. Nah, kemudian yang menjadi khilaf berbeda pendapat ulama itu ngerjainnya 3 rakaat sekali salam atau 2 kali salam. Ya, taruh kita jarang lah yang mengerjakan witir melebihi 3 rakaat kan, pasti 3 doang karena kecapean ya. Maksimal 3. Ya, maksimal, pokoknya minimal maksimal itu yang bagi orang yang secara umum 3 rakaat ya, lebih banyak enggak, dikit kagak. Nah, ini yang menjadikan khilaf berbeda pendapat itu adalah 2 yang ngerjain 2 rakaat salam, 1 salam, kan gitu kan. Nah, yang kalau ngerjain 2 kali salam itu kata ulama itu bukan ganjil. Kalau ganjil mah 1
3 gitu. Jadi yang menjadi khilaf ya, yang jadi khilaf berbeda pendapat di ulama itu adalah yang dijadikan khilaf oleh ulama 2 rakaat itu bukan ganjil ya kan, berkaitan dengan sholat witir. Jadi bagaimana tuh orang-orang pada ngerjain 2 kali salam? Salah nggak? Nggak salah. Memang kalau secara bahasa logika yang tidak akademik dianggapnya salah itu yang 2 kali salam itu. Masa 2 dianggap ganjil? Bukan itu, Mas. Itu masalahnya jangan menyalahkan yang sudah umum. Itu kembali kepada 2 pendapat ya. Ada yang ngerjakan sekali salam 3 rakaat, ada yang ngerjakan 2 salam tambah 1. Ya, tambah 1. Yang 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nah itu dari mana ngambilnya? Ngambilnya dari mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan al-faslu abdolu minal wasli. Ngerjain dipisah 2 rakaat salam, 1 salam lebih utama ketimbang wasol, ketimbang disambung. Paham? Al-faslu, begini bahasanya gampang ya. Ngerjain 2 rakaat salam, 1 kali salam itu abdolu minal wasli, lebih utama daripada di sekaligus 3 rakaat sekali salam. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Memang seharusnya kan 3 rakaat sekali salam. Cuman kalau mau ngerjain 3 rakaat sekali salam, jangan pakai tahiyat awal. Karena ada hadis la tusabbihul witro bil maghribi. Jangan kamu samakan sholat witir dengan maghrib. Witir 3 rakaat, hampir tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah itu salah, karena bertentangan dengan hadis la tusabbihul witro bil maghribi. Jangan kamu serupakan, jangan kamu samakan sholat witir dengan maghrib. Jadi yang mengerjakan sekali salam itu nggak ada tahiyat awal, nggak ada. Nah lalu yang mengambil 3 rakaat 2 kali salam itu pendapat pengikut madhab Syafi'i yang konteksnya, kaidahnya ada dalam kitab Fathul Muin ya. Al-faslu abdulu minal wasli. Ngerjain 2 kali salam 3 rakaat lebih utama daripada 3 rakaat sekali salam itu. Jadi dalam kaidahnya makana aksaropilan karena aksarokoblan. Bekerja setengah hari 1 hari lebih utama 1 hari full sehari. Kenapa? Karena kalau ngerjain 2 rakaat, otomatis pahalanya banyak. Salamnya 2 kali. Oke? Tahiyat 2 kali. Jadi kalau tahiyat 2 kali, berarti kita baca selawatnya 2 kali. Tahiyat yang akhir pada rakaat kedua, rakaat kedua, kemudian yang 1 rakaat ada tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhirnya ada di 2 rakaat, tahiyat akhir ada 1 rakaat. Salamnya juga ada di 2 rakaat, ada 1 rakaat. Itu katanya lebih banyak pahala bacaan yang kita baca di dalam sholat. Itu yang menjadi landasan dalil bahwasanya lebih utama ngerjain 2 kali salam saat ngerjain 3 rakaat. Cuma kata ulama di dalam kitab-kitab fikih ya, salah satunya lagi An-Nawawi. Oh ya. An-Nawawi ini menyatakan dalam kitab Majmu' ya. Kalau ingin sholat taraweh 2 rakaat salam ya, itu harus pakai min. Jadi gini nih. Saya ngerjainnya mau 2 kali salam. Ketika 2 rakaat ngerjain, maka kita pakai usolli ya rakaataini minal witri. Harus begitu niatnya. Usolli rakaataini minal witri sunatan lillahi ta'ala. Kalau umpamanya jadi makmum, sunatan makmuman. Jadi imam, sunatan imaman. Jadi kalau mau ngerjain 2 rakaat sekali salam, 1 rakaat sekali salam, maka yang 2 rakaat niatnya harus pakai min. Usolli rakaataini minal witri sunatan lillahi ta'ala. Atau sunatan makmuman. Atau sunatan imaman lillahi ta'ala. Makanya di dalam ulama-ulama terdahulu, ya itu ada Bilal. Tiap sebelum sholat witir ada Bilal mengatakan solu sunnatan minal witir. Kata ini kalau kata kita mah kita sholat
witir 2 dulu ya, yang 1 belakangan gitu. Nah itu menurut ulama. Makanya di situ oleh Bilal dikasih warning. Ya, sholatan sunatan minal witri rokaat ini. Nah ada begitu tuh. Nah si makmum harus ngerti. Sampai harus pakai kalimat min nantinya niatnya. Allah usolli rokaat ini, ya kan? Sunatan makmuman li ta'ala Allahu akbar. Itu. Nah itu adalah akan terhindar dari khilaf. Jadi itu nggak bisa dikatakan disalahkan oleh menurut ulama, karena diperbolehkan oleh ulama pengikut madzhab Syafi'i bernama Imam An-Nawawi Mekah. Terdapat dalam kitab Majmu'. Kita simpulkan ya bahwa tadi sholat witir itu ada 2 macam dikerjakan. Ada yang 3 rakaat sekali salam, itu memang yang ganjil ya. Tetapi yang jadi masalah lah 3 rakaat dijadikan 2 salam, itu menjadi khilaf. Nah ketika kita mengikuti referensi dari An-Nawawi, Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Al-Majmu', maka kita akan terhindar dari khilaf ulama. Jadi kita pakai dimulai pakai menambahkan min atau muqaddimah. Jadi sholat tarawihnya 3 rakaat tapi jadikan 2 salam. Tapi yang 2 rakaat pakai kalimat min. Contohnya umpamanya usolli rakaataini minal witri, boleh mustaqbilal qiblati sunatan lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, sunatan makmuman. Jadi imam, sunatan imaman. Nah itu akan terhindar dari khilaf, dari perbedaan ulama. Ya, memang seharusnya 3 rakaat sekali salam, ya diperbolehkan. Lalu kemudian dikerjakannya niatnya yang 2 rakaat pakai muqaddimah, ya mendahulukan. Jadi kalau kita saya sholat witir 2 rakaat duluan, yang 1 belakangan. Dengan bahasa kita usolli muqaddimatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati sunatan lillahi ta'ala, atau sunatan makmuman lillahi ta'ala, sunatan imaman lillahi ta'ala. Boleh begitu ya. Ya itu yang menjadi kita terhindar dari khilaf ulama, itu khilaful aula. Tapi sekali lagi yang barusan disebutkan hanya mengikuti dari madhab Imam Syafi'i yang sebagai statementnya dilontarkan, disebutkan oleh Imam An-Nawawi Mekah yang menyatakan boleh melakukan 2 rakaat, 2 salam pada 3 rakaat, tapi menggunakan pakai muqaddimah atau min yang tadi barusan saya sebutkan niatnya. Kemudian alasannya dari madzhab Syafi'i yang menyatakan al-faslu afdolu minal wasli. Sholat 2 kali salam dari 3 rakaat lebih utama daripada 3 rakaat sekali salam. Itu alasannya. Atau diperkuat dengan kaidah makana aksaru fi'lan kana aksaru qoblan. Nah, itulah yang menjadi referensi wawasan secara akademik yang diambil oleh umat Islam mengikuti dari statement ulama-ulama terdahulu, terutama dikomentari oleh Imam An-Nawawi Mekah atau imam-imam pengikut madzhab Imam Syafi'i. Saya kira demikian dalam pembahasan sholat sunnah witir. Yang lagi sholat sunnah witir penutup sholat sunnah. Sholat sunnah. Ini Tat, ada pertanyaan dari video sebelumnya Tat. Yang masalah BAB nih Tat. Pertanyaannya begini Tat, apakah BAB yang mengeluarkan darah di anus itu membatalkan puasa Tat? Oke, jadi memang dari pertanyaan tersebut kan itu masalahnya kan darurat ya gitu. Jadi kita lagi puasa terus BAB tiba-tiba lagi begitu mengeluarkan kotoran, wasirnya ambejinya kambuh keluar tuh ya kan. Nah itu nggak jadi masalah ya kan, itiraf terpaksa secara alami. Bahkan dicolok pun begitu dia ngebersihin yang nongolnya itu dimasukin lagi, diperbolehkan. Nah diperbolehkan, alasannya itiron terpaksa
Ya, terasa. Jadi bisa diambil dalam kitab ini ya, kitabnya ya, Bughiyah ya, kitab Bughiyah ya, Bughiyatul Mustarsyidin, itu ada di halaman 111. Di sini ada tagnya ya. Di situ dinyatakan dalam konteksnya adalah mas'alatan atau mas'alatun boleh, mas'alatan boleh. Hasilu ma dzakarau fi tuhfah fi maq'adihi al-maisuri annahu la yubtiru bi audiha wa in adaha binawi usbu'ihi ittiraron. Jadi gini, di dalam kitab ini ya, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin dengan terjemahnya begini, masalah ya, mas'alatun boleh, wahadihi mas'alatun boleh, baca mas'alatan boleh ya, umumnya saya baca mas'alatan boleh, jadi maf'ul bih. Baca mas'alatun boleh jadi khobar, hadihi mas'alatun gitu ya. Itu kalau konteks nahu. Masalah simpulan penjelasan yang disebutkan dalam kitab Tuhfah. Nah, ini yang ngomong kitab Bughiyah ya. Jadi si pengarang kitab Bughiyah ini mengutip kitab Tuhfah ya. Apa katanya mengenai kutub dubur? Jadi kutub dubur ini ya, segini ya. Nongol ya. Nah, nongol. Dibilang ya, di sini kutub dubur orang yang ambeien adalah bahwa tidak batal puasa seseorang sebab mengembalikan atau mendorong ke dalam posisi kutub duburnya tersebut. Kenapa? Meskipun ia mengembalikannya dengan semisal jarinya. Kenapa? Ittiroron, terpaksa. Begitu dia BAB, ya, bersin masih nongol dengan usbu'nya, dengan jarinya. Digituin paksain ya, dikedalemin. Nah, itu boleh. Apa alasannya? Ittiroron. Kata di sini ittiroron karena terpaksa, nggak nyaman kalau begitu mah. Diperbolehkan kagak batal kecuali kalau nyolok tanpa ada udur darurat. Jadi diperbolehkan, nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi dalam hal ini sekalipun kutub duburnya itu keluar, kemudian kita masukkan lagi di wa'adah, dikembalikan lagi, dicolok ke dalam duburnya, itu nggak masalah, tidak batal, layuk tiru. Kenapa alasannya? Ittiroron, terpaksa, diperbolehkan ya. Sampai ketemu lagi di Ngopi Bareng Ustadz Fadil.